kalau listriknya menjadi sangat murah, tidak lagi kembali ketika kita masuk ke ini dulu aja, instruksi sama eksekusi. Jadi setelah instruksi dan eksekusi, baru kita di TM kedua untuk bahas RISC sama CISC. Nah, dasarnya dari sini ya, instruksi sama eksekusi. Ini beda. Instruksi itu apa? Baru dieksekusi. Nah, pada dasarnya gitu. Sekarang ilustrasinya gini. Instruksi itu kan banyak. Nah, contoh kita punya beberapa instruksi. Instruksi itu banyak. Nah, contoh instruksi satu, ini instruksi kedua, instruksi ketiga, gitu ya, semacam. Nah, misal kita punya 4 instruksi. Instruksi itu perintah ya. Perintah yang kita berikan ke komputer itu kita katakan sebagai instruksi. Instruksi yang macam-macam. Di sini pertama, tentu kita instruksi ngetik atau dari keyboard. Input angka. Setelah menginput angka, mesti kita juga memberikan instruksi untuk output angka. Angka berapa tadi yang kita ketikkan? Nah, itu namanya. Kemudian di sini ada lagi instruksi misal penjumlahan. Dan di sini baru hasil penjumlahan. Nah, ini instruksi nih. Instruksi satu, instruksi kedua, instruksi ketiga, instruksi keempat. Nah, kita ngeklik atau kamu mencet tombol di keyboard. Itu namanya juga sudah instruksi. Namanya instruksi menginput angka. Jadi kamu menyuruh keyboard ya dengan cara menekan keyboard itu. Kemudian keyboard itu memberikan denyut-denyut listrik itu ya, denyut-denyut elektronik ke RAM, kemudian ke prosesor dan seterusnya. Sehingga semua prosesor dia akan menyuruh komputer untuk menampilkan inputan sesuai dengan kehendak. Itu namanya instruksi. Jadi instruksi pertama klik tombol di keyboard itu namanya juga instruksi. Kemudian kamu menyuruh komputer menampilkan sesuatu itu namanya juga sudah instruksi. Karena pada dasarnya kan apapun yang tampil di layarmu itu kan output ya. Outputnya dari mana? Ya entah dari input kamu secara langsung atau merupakan hasil dari sebuah proses. Kayak 1 tambah 1 itu kan namanya input penjumlahan. Input ini nanti kemudian diproses menjadi sebuah hasil. Nah, baru di sini nanti kamu akan ketemu mana yang merupakan instruksi, mana yang merupakan eksekusi. Ini instruksi, karena menyuruh. Ini juga instruksi. Nah, eksekusinya di sini, di mana terjadi proses ya, proses jumlah, misal 2 tambah 3 gitu. Nah, di sini terjadi eksekusi, di mana eksekusi itu pada dasarnya setelah diberikan instruksi kemudian diproses, itu namanya eksekusi. Prosesnya telah dieksekusi, nah kan gitu ya. Dan itu maksudnya proses setelah. Itulah kenapa eksekusi itu tidak dapat berjalan jika tidak ada instruksi. Tapi instruksi itu bisa terus-menerus berjalan. Jadi misalnya kita hanya menginput ya, kayak kamu ngetik di Microsoft Word gitu ya. Itu pada dasarnya hanya instruksi semua. Karena kamu memerintah komputer dari media keyboard untuk ngetik dan menampilkan hasil. Ya nggak cuma ngetik, kadang kamu juga menyisipkan gambar. Itu kan juga namanya instruksi. Sehingga tampil terus-menerus. Tetapi jika ada proses yang diperlukan, ya ini tadi, X ini kan nanti hasilnya. Hasil itu kan menjadi output ya. Tetapi dalam 2 plus 3 ini ada eksekusi yang harus dijalankan. Ada proses aritmatika yang harus dijalankan. Di mana di situ ada proses, maka di situ kita sebut sebagai eksekusinya. Eksekusi itu berjalan mulai pada saat kamu ngetik angka 2
terus kamu ngetik angka 3, kemudian kamu berikan perintah penjumlah, kemudian di enter. Nah, sesaat kamu ngetik tombol enter, itulah eksekusi mulai berjalan. Di dalam eksekusi itu ada masing-masing perintah juga. Ada masing-masing perintah untuk memproses. Memproses angka 2 itu kayak gimana, memproses angka 3 itu kayak gimana, penjumlahan itu seperti apa. Baru masing-masing proses itu dijadikan satu, sehingga menjadi satu eksekusi. Nah, gitu ya, pemahaman sederhananya tentang apa itu instruksi dan eksekusi. Nah, nanti di instruksi akan lebih dipecah lagi, apalagi apa itu instruksi yang sederhana, ada juga instruksi yang kompleks seperti apa. Kalau eksekusinya sama, di mana ada proses. Proses itu pada dasarnya adalah nah gitu. Jadi di dalam komputer ada istilah ini ya. Kapan kita memberikan instruksi, kapan memberikan eksekusi. Mungkin sekarang dampaknya belum terlalu kamu rasakan. Tapi nanti kalau sudah masuk ke pemrograman, apalagi pemrograman yang berorientasi objek, ya, kemungkinan kami yang RPL akan dapat itu. Kita kuliah pemrograman berorientasi objek. Nanti akan sangat berbicara tentang ini. Instruksinya diberikan di mana, eksekusinya di mana. Nah, ini kan cuma PowerPoint misalkan gitu ya. Instruksinya cuma di sini sama di sini saja. Tapi kalau kayak kamu buka program kalkulator di HP-mu, instruksinya kan kelihatan. Instruksi diberikan di tombol-tombol angka. Sama tombol-tombol perintah operasional fungsi ini. Plus, minus, bagi, kali itu namanya fungsi ya. Fungsi matematika. Berarti udah beda itu. Instruksi diberikan pada baris-baris tombol. Eksekusi diberikan pada masing-masing tombol fungsi. Yaitu paling gampang kan tombol kalkulator. Coba di sini ada kalkulator. Nah, ini sebutkan zeta. Screen-nya di ya, ada. Nah, kita analisis di sini. Saat kita klik angka 4. Nah, ini kan kita klik-klik aja. Berarti kita hanya menginput. Nah, jadi di barisan ini kita hanya memberikan instruksi. Misalkan sekian. Nah, ini juga instruksi juga. Saya memberikan instruksi ke kalkulator untuk angka 8. Dengan saya klik di sini. Instruksi berikutnya berarti komputer menampilkan angka 8. Itu instruksi ya. Kemudian saya memberikan instruksi lagi di sini. Ini instruksi dulu. Karena belum ada apa-apa. Nah, berikan instruksi lagi. Berarti ini instruksi yang kita berikan 8, kemudian tanda plus atau fungsi plus, terus angka 1. Eksekusinya pada saat kita klik di sini. Nah, terjadi eksekusi, kemudian terjadi instruksi lagi, yaitu perintah pada komputer untuk menampilkan hasil. Nah, gitu ya ilustrasinya. Mana itu instruksi dan mana eksekusi. Kalimat sederhananya, di mana kita memberikan perintah, itulah instruksi. Di mana perintah itu perlu diproses, kemudian keluar hasilnya, maka itulah eksekusi. Nah, kalau di kalkulator kayak gini, di Microsoft Word, paling gampang misal, saya menginstruksikan menyisipkan gambar. Nah, kita pakai Microsoft Word itu ya, kan ada menyisipkan. Nah, misalnya, jadi menyisipkan gambar di sini, picture, misal gitu ya, online picture. Jadi instruksi-instruksi yang kita berikan. Sampai tahapan ini instruksi. Sampai tahapan ini masih instruksi karena kita memberikan perintah. Sampai tahapan ini klik gambar, ini instruksi. Kemudian eksekusinya ada di sini. Tombol insert. Saat kita klik tombol insert ini. Nah, berarti dari berbagai macam instruksi itu terjadi. Nah, ini instruksi lagi. Nah, lebih tepatnya ini alarm. Peringatan atau notification. Nah, intinya tidak mampu menampilkan. Padahal kita tadi sudah memberikan eksekusi untuk tampil.
Nah, sampai detik sini, ini masih instruksi. Kita klik di sini, baru dia terjadi eksekusi, yaitu memberikan keputusan dari berbagai macam perintah yang kita beri. Jadi perintahnya macam-macam loh, sampai ngeklik ke sini. Nah, perintahnya apa aja? Pertama, klik insert, klik picture di sini, klik online di sini, ya. Kemudian klik di sini. Ini masih perintah. Ini masih perintah. Eksekusinya yaitu adalah eksekusi menampilkan keseluruhan hasil dari perintah tadi yang kita. Nah, hasil eksekusinya adalah gambarnya tanya. Nah, gitu. Pemahaman sederhana. Baik di Microsoft Word, Excel segala macam tentu akan terjadi ini ya. Banyak sekali eksekusi-eksekusi yang kita berikan, banyak sekali instruksi yang kita berikan juga. Tidak hanya di aplikasi-aplikasi ini saja. Bahkan kamu buka komputer pertama kali pun kita sudah memberikan. Buka laptop, ngeklik tombol power, itu namanya juga sudah instruksi. Kita menginstruksikan atau kita memberikan perintah komputer untuk dia nyala. Dia mengerjakan tugas, dia mengerjakan perintah-perintah kita. Nah, gitu. Jadi sepertinya strukturnya mana instruksi, mana eksekusi. Semakin banyak instruksi yang diberikan, ingat kemarin, instruksi yang diberikan itu bisa tersimpan dulu di memori RAM, atau bahkan bisa tersimpan juga di memori cache yang di dalam microprosesor itu. Semakin banyak perintah yang kita berikan, maka semakin banyak juga yang diproses. Nah, eksekusinya sebagaimana belum tentu. Kayak ini tadi, kayak Microsoft Word-nya tadi contohnya. Kita memberikan banyak perintah, tapi eksekusinya kan cuma satu. Jadi nggak linear ya. Bukan berarti instruksinya banyak, terus nanti eksekusinya banyak, itu enggak selalu. Contohnya barusan tadi, kita nampilin gambar. Tuh, hasil eksekusinya kan cuma satu. Karena eksekusinya juga cuma satu, insert gambar, udah itu saja. Ada perintahnya banyak banget. Ada perintah klik insert, nah ini juga perintah. Kita memberikan perintah klik insert, kemudian komputer memberikan respon, nampilin menu-menu yang di sini, kan gitu ya. Ini perjalanannya panjang, instruksinya banyak. Tapi hasil eksekusinya cuma satu. Sehingga nggak linear. Nggak linear itu maksudnya jumlah instruksinya banyak, belum tentu eksekusinya nanti juga. Tetapi semakin banyak instruksi atau perintah yang kita berikan ke komputer, semakin banyak juga yang diproses sama. Sehingga semakin butuh energi lebih banyak. Makanya kamu jangan heran, misalkan kamu pakai HP buat ngegame, HP kamu pakai terus-menerus, kan pada dasarnya kamu memberikan perintah yang terus-menerus, perintah yang banyak ke komputer, entah komputer entah HP ya, sehingga HP itu gampang panas biasanya. Komputer, komputer pun juga seperti itu. Kalau terlalu banyak perintahnya, kita berikan perintah yang banyak gitu komputer, ke game itu biasanya, game itu perintahnya banyak banget loh. Gak cuma kamu klik tombol aja loh ya. Kamu klik tombol ini keluar ini, kamu klik ini keluar ini. Belum angka-angka yang ada di sekitarnya itu. Belum peta-peta perjalanannya yang ada di sekitar layar. Itu banyak banget instruksinya. Sehingga komputer atau HP yang dipakai nge-game biasanya gampang panas. Dan baterainya gampang habis. Nah, itu wajar ya. Karena instruksi yang diberikan banyak, prosesnya banyak. Yang perlu dieksekusi pun bahkan perlu ngantri juga. Karena ini baterai nih cepat. Gampang panas. Minimal itu gampang panas. Itu. Oke ya, perintah. Itu namanya instruksi. Sebelum menjadi hasil atau sebelum menjadi output, ada namanya eksekusi. Itu dari perintah-perintah yang sudah kamu berikan, dia proses, keluar hasilnya. Kayak kalkulator ini tadi, contoh 3 tambah 3. Secara matematika manusiawi harusnya keluar angka 6. Nah, makanya komputer pun juga berproses seperti itu. Gimana caranya 3, kemudian ada fungsi tambah, dan ada 3 lagi, maka keluar hasilnya 6. Berarti eksekusinya di situ. Karena ingat ya, komputer itu kan nggak ngerti apa-apa. Komputer itu tahu apapun itu jika kita berikan perintah. 3 tambah 3 bisa saja komputer mendeskripsikan 3 tambah 3 itu sama dengan 1.
juga bisa. Tapi kan hasilnya nanti malah nggak wajar. Jika tugasnya komputer adalah memberikan hasil yang wajar sesuai dengan matematika manusia, gitu ya. Makanya 3 tambah 3 keluar angka, instruksinya tampilkan angka 3, berikan fungsi penjumlahan, tampilkan hasilnya, kan itu instruksi. Eksekusi di dalamnya adalah, ingat kemarin digital itu denyut-denyut aja. Dalam komputer ini hanya ada denyut-denyut listrik saja. Tidak ada angka 3 di dalam komputer. Nah, makanya dieksekusi dari masing-masing denyut-denyut listrik itu, ketemu fungsi ini, ketemu ini, maka hasilnya harus telah perbedaan mana induksi dan eksekusi. Nah, setelah ini ya di yang kedua nanti akan kita bahas lebih mendalam tentang instruksi. Karena eksekusi itu ya gini-gini aja. Instruksinya apa, nanti eksekusinya apa, udah gitu aja. Tapi untuk instruksi ini lebih banyak lagi. Yang kompleks, yang sederhana, nah, untuk instruksi. Silakan jika ada pertanyaan seperti biasa aja ya, bisa tulis di kolom chat.